Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, setiap hari Jumat malam Sabtu, kita mengadakan pengajian rutin kita tentang masalah tauhid, masalah akidah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Salawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat Allah akan berikan syafaat Nabi dengan izinnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Sabilir Rasyad bitakriri masailil i'tiqad. Kitab tentang jalan yang lurus dalam ketetapan tentang masalah-masalah i'tiqad, masalah-masalah keyakinan. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah al-imanu bil qabri wa na'imihi wa azabihi wa ahwalin nasi fihi. Tentang masalah iman kepada kubur, baik yang berkaitan dengan nikmat-nikmatnya, baik yang berkaitan dengan azab kubur dan keadaan manusia di alam barzah tersebut. Maka ini bahagian daripada iman kita kepada yaumil akhir. Ya, rangkaian iman kita kepada yaumil akhir ini adalah salah satunya beriman dengan azab kubur dan nikmat kubur dan keadaan-keadaan manusia di dalam alam kubur tersebut. Yang pertama, definisi tentang kubur wabil imani bihi. Jadi al-kubru itu mutfanul insan. Namanya kubur itu tempat dikebumikannya manusia. Wa yarji'u aslahu mana'ahu, yang mana kubur itu maknanya kembali kepada satu makna yang dasarnya ila ghumudi bisyai'in. Ya, ditetapkan di dalam tersebut, menetapkan sesuatu, memasukkan di dalam tersebut. Dan disebutkan juga kalau kubur itu maksudnya, kemudian wal maqbaratu, maqbarah awal mikbarah, boleh dikatakan mikbarah, boleh juga dikatakan makbarah. Kalau mikbarah itu adalah tempat kubur, tempat orang dikuburkan, itu namanya mikbarah. Jamaknya maqabir. Ya, jamaknya apa? Maqabir. Dan ada nama-nama kubur, nama-namanya banyak. Ada beberapa disebutkan di sini. Yang pertama disebut dengan al-barzah. Jadi kubur itu juga disebut dengan barzah, alam kubur atau alam barzah. Ini nama lain daripada kubur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai dengan 100.
Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhum ila yaumi yub'atsun. Nah, di sini ada kata-kata barzah. Disebutkan hatta idza jaa adahumul maut, dan ketika kepada salah seorang itu datang kematian. Jadi mati itu termasuk kiamat kecil. Man qama mautuhu qama kiamatuhu. Akan tetapi di sini dhaif. Kata Nabi SAW, barang siapa yang telah terjadi kematian atasnya, maka telah terjadi kiamat baginya. Akan tetapi bukan kiamat kubro, tapi kiamat sugro, kiamat kecil. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila salah seorang kalian meninggal, masuk dia ke alam kubur, qala rabbirji'un, ya Allah, balikkanlah aku. La'alli a'malu salihan bima taraktu. Barangkali nanti ketika engkau balikkan aku ke dunia, aku bisa beramal saleh. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun wa qailuha. Itu hanya ucapannya saja. Kalau dia sudah kembali ke dunia, dia tidak akan beramal saleh. Ya, itu ucapannya saja. Wa min waraihim barzakhun, dan di belakang mereka orang-orang yang telah meninggal tadi ada dinding yang tebal, kata Allah. Barzakh itu dinding yang tebal. Ila yaumi yub'atsun, yang mana dinding itu sampai hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam barzakh itu, alam kubur itu salah satunya Allah sebutkan barzakhun. Barzakh fil lughah hajizu baina say'ain. Barzakh itu artinya, kata para ulama, dia dinding tebal di antara keduanya. Ini dinding, ini di antara dua posisi, dua tempat, dinding tebal. Maka itu barzakh. Waqtalafu fi maknahul ayat. Para ulama berselisih tentang makna barzakhun tadi. Faqila huwal qabru. Ada yang mengatakan barzakhun pada surah Al-Mu'minun itu maknanya adalah al-qabru. Ya. Zakara Sam'ani, yang itu disebutkan oleh Imam Sam'ani. Ya. Wa naqlihi Al-Baghawi, dan juga dinukilkan oleh Imam Baghawi. Jadi Baghawi itu punya kitab tafsir. Ada 6 jilid. Namanya Tafsir Al-Baghawi. Ya. Wa Ibnu Katsir, dan juga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. An ba'dil mufassirin, dari sebagian para mufassirin. Jadi barzakhun itu ditafsirkan oleh sebagian para ulama alam kubur. Ya. Wa qila huwa ma bainal maut ilal ba'si. Dan dikatakan juga barzakh itu antara kematian sampai kebangkitan. Dia masa transisi antara dunia dan akhirat. Itu barzakh. Antara kematian sampai dia dibangkitkan oleh Allah di yaumil kiamat, itu namanya disebut dengan barzakh. Wa qaulul doha, itu adalah ucapannya ad-doha. Wal mujahid wa ibnu Zaid wa Zuza wa alai aksarul mufassirin, dan banyak dari kalangan mufassirin. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili, walladzi yadharu wallahu a'lam. Namun yang terang, yang kuat, dan hanya Allah lah yang mengetahuinya,
anna barzakha ahammu minal qabri. Ya, bahwa barzah itu lebih umum daripada kubur. Jadi lebih umum dia. Fa wa ismun yaqa'u ala ma bainal mauti ilal ba'si. Maka barzah itu disebutkan dengan barzah, dia nama yang terkait bagi orang yang meninggal, di antara dia begitu dia meninggal sampai hari dibangkitkan, itu namanya barzah. Kama huwa qaulul aktsaru mufassirin, sebagaimana kebanyakan ucapan para mufassirin. Fayasmalu man kubira wa man lam yukbir. Maka kalau disebut barzah itu umum, yang meninggal dikubur maupun yang meninggal tidak dikuburkan, maka dia semuanya meninggal di alam barzah. Walaisa fakullu maitin fil barzah. Setiap orang yang mati atau meninggal, dia masuk ke alam barzah. Walaisa kulli man wa fil mahalar barzah fil kubur. Ya. Dan bisa jadi pula yang di tingkatan barzah itu dia tidak dikubur. Ya. Ini jawaban sebagian orang-orang ya yang mengingkari azab kubur. Jawaban tadi. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan bid'wa anna ba'dal nas lam yakbaru kal haraki wal gharqi wa min aklatihim siba, pakai fa yu'adzabun fil kubur. Karena sebagian orang-orang yang menolak azab kubur dan nikmat kubur mengatakan, ya, bagaimana manusia yang meninggal itu enggak sempat dikuburkan. Misalnya orang yang meninggal dibakar atau tenggelam, kan nggak sempat dikuburkan. Atau dimakan hewan buas, kayak mana dia diazab di dalam kubur, sedangkan dia tidak dikuburkan. Maka bantahannya, jawabannya kepada mereka yang melontarkan syubhat seperti ini tadi, an-na'im wal azab li kulli ahlil barzah. Nikmat dan azab kubur itu berlaku kepada orang yang masuk ke alam barzah. Ya, baik dia mati sempat dikuburkan atau dia meninggal tidak sempat dikuburkan, dia masuk ke alam barzah, dia tetap mendapatkan nikmat, dia tetap mendapatkan azab. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, seperti itulah jawaban para ulama. Walihada yu'barul katsir min ahli al-ilm bi azabil barzah fayaj'aluna 'aman fi haqqin kullu man kubira wa man lam yukbir. Maka demikianlah ibrah kebanyakan para ahli ulama mengungkapkan azab alam barzah itu Allah jadikan secara umum bagi orang yang dikubur maupun orang yang tidak dikubur, orang yang meninggal di laut, orang yang meninggal di pesawat, meledak dan sebagainya tadi. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, dia tetap diazab. Ya. Maka alam barzah itu lebih umum daripada alam kubur. Orang yang tidak meninggal, orang yang meninggal tapi tidak sempat dikuburkan seperti kuburan biasa, dia tetap masuk ke alam barzah. Tetap masuk, ya kan? Tetap masuk, tetap dapat azab dan nikmat oleh Allah, dan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul Imamul Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, fal maslub wal harb wal ghar wa akilas siba wa tayru lahu min azabil barzah wa na'imu kistihi alladhina yaqtadihi a'maluhu. Maka orang yang terbakar habis, nggak bisa dikuburkan, orang yang tenggelam, orang yang dimakan hewan buas, ya, orang yang
wa tuyur, hilang, enggak nampak lagi. Ya. Maka dia tetap diazab dan diberikan nikmat di alam barzah. Jadi barzah ini lebih umum daripada kubur. Ya. Itu dia. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Disebutkan juga nama lain daripada kubur adalah al-jadasu, al-jasu, al-jadasu, al-jadas. Itu nama lain. Selain barzah juga disebut dengan al-jadas. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 51, wa nufikha fisur fa idahum minal azdasi ila rabbihim yansilun. Itu yang paling penting. Ya. Apa kata para ulama? Bahwasanya ketika ditiupkan sangkakala, maka ketika itu mereka-mereka yang minal azdas, azdas itu di dalam kubur, mereka bangkit kepada Rabb mereka tadi. Jadi azdas ini salah satu daripada nama kubur selain barzah. Nah itu ikhwan fillah. Ya. Kemudian ta'riful bil imani bil qabri. Pengertian iman kita kepada kubur. Jadi iman kita kepada kubur bagian daripada iman kepada yaumil akhir. Apa maksudnya? Wahwal imanu tam. Kita beriman dengan sempurna. Iman kita sempurna. Wal yakin, dan kita beriman dengan keyakinan, benar-benar kita yakin dengan azab kubur dan nikmat kubur tadi. Al-zazim, keyakinan yang pasti. Pasti, yakin dengan pasti. Bikulli madalat alaihi adillah, dengan segala bentuk dalil-dalil min akhbaril kubri, dari keadaan kubur, wa ahwalin nasufi, dan keadaan manusia di alam kubur, kita mesti beriman. Tak boleh kita ingkar salah satunya. Man ya dufinal anwaul man ya min dafnil amwat fi kuburihim. Salah satunya beriman dengan orang-orang yang mati itu di kubur mereka tadi. Bagaimana kita yakin orang yang mati itu berada di alam barzah, di kuburan mereka. Wa su'alu malakainu lahum, dan kita beriman dengan dua pertanyaan dua malaikat atas mereka. Wa tafawwatu ahlal kubur fil ijabah, dan kita meyakini kalau orang-orang yang berada di alam barzah itu, di alam kubur itu berbeda-beda, tidak sama semuanya bisa menjawab. Fa mu'min mau fi kulli jawab. Orang yang beriman pasti Allah berikan kemudahan untuk menjawab. Wa mukadzibuna mahzulun wa murtab wa ma yakunu ba'dahu min na'im wal hubur di ahli sawa. Dan adapun orang-orang yang berdusta, penuh dengan keraguan dan tidak beriman kepada Allah, maka mereka ini tidak akan bisa menjawab. Ya, nanti disebutkan hadisnya begitu panjang. Dan kita juga mesti meyakini kalau orang-orang yang beriman dan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi, dia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan orang-orang yang tidak bisa menjawab, dia akan mendapatkan siksa dan azab dan kebinasaan bagi mereka-mereka yang tidak bisa menjawab dua malaikat. Wa makasal amwal fi kuburihim, dan makasal amwat, dan mereka itu tinggal di dalam kubur mereka tadi. Illa ayyazinallahu bi ba'sihim wa nusyurim, sampai Allah mengizinkan mereka dibangkitkan dari kubur mereka kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita terhadap kubur sampai seperti itu.
sedalam-dalamnya kita beriman. Sekecil apapun tentang masalah iman kita kepada kubur, kita mesti beriman, yakin dengan dalil-dalil yang ada tadi. Al-wajhu tsani, adapun yang kedua, wajhu tsani fi bayanil manzilatul iman bil kubri wal adiyatu alaihi. Penjelasan tentang kedudukan iman terhadap kubur dan dalil-dalilnya atas iman kepada kubur tadi. Ini konfidin ini penting. Al-imanu bil kubri wa na'imihi wajibun min wajibatid din. Apa kata beliau? Iman kepada kubur, beriman kepada kubur, nikmat dan azabnya itu wajib, dan dia merupakan perkara kewajiban daripada agama. Jadi kalau ada orang yang mendustakan azab kubur, berbahaya ini. Ya, dia tidak beriman dengan azab kubur. Termasuk dia tidak beriman kepada yaumil akhir. Wa aslun min usulil imani bi yaumil akhir. Dan termasuk dasar-dasar dari dasar-dasar iman kepada yaumil akhir. Maka kita buktikan dengan nas-nas ijma'. Nas itu ada dua, Al-Quran dan hadis, ijma'. Fayajibu ala kullil muslimin i'tiqadi wa annahu haqqun sabitun. Maka wajib atas seorang muslim berkeyakinan azab kubur itu hak dan benar, nikmat kubur itu hak dan benar. Qala Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, berkata Imam Ibnu Abi Izz Al-Hanafi, wa qad tawattaratil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah mutawatir. Jadi ada mutawatir, ya, beritanya mutawatir. Hadis yang mutawatir itu hadis yang disepakati tidak mungkin perawi itu berdusta. Banyak berita-berita, kabar-kabar dari Rasulullah SAW fisubuti azabil kubri, tentang adanya azab kubur tadi. Wa na'imihi, dan nikmatnya, liman kana dzalika ahlan, bagi orang yang berhak untuk mendapatkan nikmat. Ya, orang yang berhak mendapatkan nikmat kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Orang yang berhak mendapatkan azab kubur, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Maka kata beliau di sini, qanifidin, fayajibu i'tiqadu subutu dzalik wal imanu bihi. Maka wajib bagi kita semuanya untuk beriman dengan azab kubur dan nikmatnya tadi, dan membenarkannya dan beriman dengannya. Wala yatakallamu fi kaifiyatihi, dan kita tidak boleh berbicara bagaimana Allah mengazabnya. Enggak sampai akal kita, jamaah. Enggak sampai. Kita lihat cuma ukuran berapa meter, lebar berapa meter, dimasukkan agak dalam, terus kok bisa diazab gitu. Gimana cara mengazabnya itu? Jangan kita bicara itu, tapi kita yakin Allah mampu, ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu. Idzaisa li aqlim wuqufu ala kaifiyatihi. Ya. Maka tidak ada tempat bagi akal kita untuk memikirkan tentang bagaimananya. Liqauni lahdalau bihi fi hadzal dar. Karena memang kita sedang berada di dunia, tidak sampai memikirkan apa yang berada di alam barzakh tersebut. Wa syar'u la ya'ti bima tahilihi uqul. Dan apa yang disyariat itu kadang-kadang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Walakin qad ya'ti bima ya tuharru fi uqul. Kadang-kadang dia datang yang bisa ditangkap syariat itu dengan akal, kadang-kadang tidak bisa kita tangkap. Kalau itu syariat Allah yang bisa kita tangkap dengan akal, alhamdulillah. Yang tidak bisa kita tangkap dengan akal, kita tetap beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, beriman tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tadi.
Jadi itu kata Imam Ibnul Abi Izzi. Jadi ada perkara-perkara iman, tentang iman perkara gaib itu yang tidak bisa ditangkap dengan akal. Enggak sanggup kita. Ya, jadi kebanyakan kita itu kadang-kadang berusaha memahami sesuatu yang perkara gaib itu dengan akal tadi. Itulah yang membuat kita itu sesat. Yang tidak bisa dilihat dengan mata, dia perkara gaib, hanya dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis, cukup bagi kita untuk beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis tadi. Ya. Yang kedua, jamaah ikhwani fiddin, al-adilatu ala na'imil kubri wa azabihi. Dalil-dalil atas nikmat kubur dan azab kubur. Apa dalilnya? Sebutkan. Ya. Dalil-dalil Quran dan Sunnah itu menunjukkan kepada kita ikhwani fiddin nikmat kubur bagi orang yang berhak mendapatkan nikmat kubur. Siapa orang yang berhak itu? Al-ta'ah wal iman. Orang yang taat dan orang yang beriman. Dia dapat nikmat kubur tadi. Wa ala adzabil kubri lil mustahaqqi dzalik min ahli kubri wa isyan. Orang yang mendapatkan azab kubur adalah orang yang berhak mendapatnya adalah dari kalangan ahlul kufur, orang-orang yang berbuat kufur dan kemaksiatan. Nah, ini kita baca satu-satu ikhwan fillah. Yang pertama, dalil dari Al-Qur'an. Apa dalil Al-Qur'an? Wa min adillati ala na'imil qabri minal Qur'ani qauluhu ta'ala. Adapun dalil dari Al-Qur'an tentang nikmat kubur adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Ibrahim ayat yang ke-27. Ini dalil tentang adanya nikmat kubur. Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladzina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan kokohkan ucapan orang-orang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya dalam kehidupan dunia ini, kehidupan pasca dia meninggal, kemudian dia masuk ke alam barzah, Allah Subhanahu wa taala kokohkan ucapan dia untuk bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi, malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Wa fil akhirah, dan di yaumil kiamat. Allah kokohkan ucapan orang-orang beriman nanti di yaumil kiamat. Di alam barzah, di dunia, kemudian di akhirat, di yaumil kiamat. Maka ikhwan fillah, setelah jenazah tadi dikuburkan, ya, sunnahnya itu apa? Sunnahnya kita doakan penghuni kubur tadi. Apa kata Nabi? Istaghfiri, ya, li akhikum, minta ampunlah untuk saudara kalian. Fa innahu yas'alul an, karena dia sekarang ditanya oleh dua malaikat tadi. Dan mintalah kekokohan agar dia bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Itu dia. Ya. Wa akhrajal Bukhari min hadisil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Disebutkan dari hadis Bukhari, dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qa'adal mu'minu fi qabrihi, ketika mukmin dari orang beriman didudukkan, dalam riwayat lain didudukkan oleh dua malaikat. Summa syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian kata Nabi, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fadzalika qauluhu, kata Nabi, itulah maknanya firman Allah surat Ibrahim ayat yang ke-28 tadi. Yusabbitullahu alladzina amanu biqauli sabit. Ya, Allah Subhanahu wa taala kokohkan ucapan orang-orang yang beriman di dunia ini.
wa fil akhirah, dan di akhirat yaumil qiyamah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini padalatil ayat ma'al hadithi, maka ayat ini hadis Bara ibn Azib inilah yang menafsirkannya, di mana Allah berikan sabit ketetapan kekokohan ucapan kepada orang-orang beriman di kubur inda su'alihi, ketika mereka ditanya oleh kedua malaikat tadi. Wa tasbituhum bi asbabin na'im, maka ketika mereka kokoh menjawab pertanyaan mungkar dan nakir tadi, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebab mereka mendapatkan nikmat di dalam kubur tadi. Kamat dalat dzalika adilatil ukhra, sebagaimana dalil-dalil yang lain yang menerangkan tentang hal tersebut. Wa min adilati al-azabil kubri minal Qur'an, demikian juga ada dalil-dalil tentang azab kubur di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, azab kubur itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, padahal di dalam Quran itu ada, termasuk yang kita sebutkan tadi. Ini dalam surat Ghafir ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Ya, 45 sampai dengan 46. Wa haqqa bi ali fir'auna su'ul azab, dan keluarganya dan bala tentaranya Firaun itu mereka berhak mendapatkan azab yang pedih. An-naru yu'raduna 'alayya wuduwan wa asyian. Kata Allah Subhanahu wa taala, Firaun itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dia mendapatkan azab di alam kubur, ya, ditampakkan oleh Allah pagi dan petang api itu di hadapan Firaun dan keluarganya tadi. Wa yaumit taqumu sa'ah, dan di yaumil qiyamah Firaun Allah akan masukkan ke dalam neraka dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Maka para ulama mengatakan an-naru yu'raduna 'alayya uduwan wa asyan, dan pada Firaun itu Allah Subhanahu wa taala tampakkan api pagi dan petang. Ini menunjukkan di alam barzah, di alam kubur. Sedangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala wa yauma taqumu sa'ah, dan pada hari yaumil kiamat Allah masukkan Firaun ke dalam neraka dan diazab dengan sepedih-pedihnya, maka ini menunjukkan di yaumil kiamat. Ya, maka oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan, apakah azab kubur itu hanya untuk umat Muhammad ataukah umat seluruh manusia? Ya, para ulama menjelaskan azab kubur itu seluruh umat manusia, dari mulai umat terdahulu. Ya, begitu juga nikmat, azab, umat-umat Nabi terdahulu, umat-umat Rasul terdahulu, semua mendapatkan nikmat dan azab. Ya, rata semua sampai umat Muhammad. Para ulama berselisih apakah ada soalan, pertanyaan kepada seluruh umat-umat terdahulu, nabi-nabi dan rasul terdahulu, seperti umat Muhammad. Man rabbuka, man nabiyu, ma dinu. Itu berbeda para ulama. Ada yang mengatakan seluruh umat, ada yang mengatakan itu hanya umat Muhammad saja. Itu jelas, ya. Ada perbedaannya. Wa dalilu minas sunnah. Kalau tadi dari Al-Quran dan dari Al-Quran, sekarang dalil nikmat kubur dan azab kubur dalam hadis-hadis. Kalau dalam hadis-hadis begitu banyaknya, ikhwan fillah. Ya, apa sebutkan? Dikeluarkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahadukum idza mata urida alaihi maqadu bil ghadai wal ashihi in kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Apabila salah seorang kalian meninggal dan masuk dia ke alam kubur,
urida alaihi, ditampakkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya di alam barzah tadi tempat duduknya pagi dan petang, ditampakkan oleh Allah. Ketika dia masuk ke alam kubur, dia meninggal masuk ke alam kubur, ditampakkan tempat duduknya pagi dan petang. In kana min ahli jannah, kalau dia termasuk penghuni surga, Allah tampakkan tempatnya di surga. Ini hadis Bukhari Muslim. Wa in kana min ahli nar, dan kalau dia termasuk penduduk neraka, Allah tampakkan pagi dan petang tempat duduknya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Fa yuqalu hadza, maka dikatakan kepada orang yang meninggal tadi, yang berada dalam barzah tadi, maq'adaka hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumil qiyamah. Ini tempat dudukmu sampai Allah Subhanahu wa taala bangkitkan engkau yaumin yub'atsun, pada hari pembalasan. Ya. Begitu juga jamaah dari hadis sunnah juga, dari hadis Bara' ibn Azib At-Tawil, wa huwa mutadammanu li bayani hal mu'min wal kafir fi kubri wa inda su'alil malakain. Dari hadis ini jelas kandungan keadaan orang-orang yang beriman, keadaannya orang-orang kafir di alam kubur, dan soal dua malaikat. Wa mimma jaa fi bayani, di antaranya disebutkan tentang sifat, keterangan sifatnya orang-orang mukmin. Fayunadu munadi minas sama, maka tiba-tiba ada suara dari langit. Anna sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku ini jujur, benar. Fabrisuhu minal jannah, maka berikanlah tempat tidurnya dari surga. Wal albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah pakaiannya dari surga. Wabtahu lahu baban ila jannah, dan bukakanlah pintu kuburnya, dan berikanlah pintu kuburnya pintu menuju ke surga. Ya, fayatihi min ruwahiha wa taybiha wa yabsalu fi kubri maddal basar. Maka dikembalikanlah ruhnya tadi, dari ruhnya tadi, wa taybiha, dan dia mendapatkan kebaikan, dan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Nah, ini ikhwan fillah, ini tentang nikmat kubur bagi orang yang beriman. Sebelum kita masuk ke alam barzah nih, kita masih diberikan kehidupan. Sekarang kita masih hidup, banyaklah kita beramal, banyak kita minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita. Ya, karena begitu kita masuk ke alam kubur, maka itulah awal pertama kita menginjak alam akhirat. Kalau di situ baik, baiklah seluruhnya. Tapi kalau di alam kubur kita tak baik, tak baiklah ke depannya. Maka dunia ini menentukan ikhwan fillah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-yaum yaumul amal, hari ini adalah hari kita beramal di dunia. Ghadan yaumil hisab, kalau kita sudah meninggal, maka itu udah hari hisab, udah waktunya kita dihisab dan dibalas. Wajah fi wasil kafir, dan Allah Rasul terangkan bagaimana keadaannya orang-orang kafir. Fayakulani lahu, maka berkatalah dua orang kepadanya tadi, ma hadza rajulul ladzi ba'asa fikum. Malaikat mungkar-mangkir bertanya, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Maka orang kafir tadi mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama, maka datanglah seruan dari langit, anna kadzdzab, bahwasan dia seorang pendusta. Fabrisulahu minan nar, berikan tempat tidurnya daripada api neraka. Berikan tempat tidurnya daripada api neraka. Wabtahu lahu baban ilan nar, bukalah pintu neraka atasnya tadi. Fayatihi min hariha wasumumiha, maka datanglah panas neraka tadi. Ya, datanglah hawa neraka tadi. Wa yudiqu alaihi qabruhu, ya, maka disempitkan kuburnya sampai mematah-matahkan tulang belulangnya.
Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini dia tentang hadis tentang azab kubur dan nikmat kubur. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur ini. Nanti insyaallah taala di pertemuan akan datang kita terus ngaji. Di pertemuan akan datang kita akan bahas tentang dua malaikat tadi, malaikat Munkar dan Nakir. Apa yang ditanyanya dan bagaimana ulama menjelaskannya, ya. Dan nanti kita akan bahas juga tentang nikmat kubur dan azab kubur. Itu yang diazab itu ruhnya atau jasadnya, atau kedua-duanya, ruh dan jasad. Ini nanti kita bicarakan bagaimana pandangan para ulama tentang hal tersebut. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.